Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Basri Albir. Saya dari kelas 2B D4 Teknik Informatika. Dan di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat untuk memenuhi tugas prinsip bahasa pemrograman praktik bersama kelompok saya. Eh, Oke, jadi aplikasi yang kami buat adalah aplikasi di platform mobile yang dirancang untuk mendukung kebutuhan mahasiswa dalam himpunan. Jadi aplikasi ini itu bakalan memberikan atau menotify mahasiswa-mahasiswa terhadap event-event yang terjadi di himpunan gitu. Jadi agar mahasiswa selalu up to date terhadap hal tersebut. Terus ada beberapa fitur utama dari aplikasi kami. Yang pertama ada daftar program kerja, yaitu menampilkan semua program kerja beserta statusnya seperti belum diterima, sudah dilaksanakan. Terus yang kedua ada fitur forum diskusi, di mana di fitur tersebut mahasiswa dapat berdiskusi mengenai suatu program kerja tertentu eh, yang dapat mereka kritik ataupun mereka berikan saran gitu. Lalu yang ketiga ada upvote program kerja, di mana mahasiswa dapat memberikan dukungan yang berupa upvote pada program kerja yang mereka favorit gitu, favorit mereka. Lalu yang terakhir ada dokumentasi program kerja, di mana hasil dokumentasi dari program kerja yang sudah dilaksanakan itu bakalan disimpan dan dapat ditampilkan kepada mahasiswa yang ingin melihatnya gitu. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke bahasan prinsip bahasa pemrograman. Yang pertama itu paradigmanya. Eh, di sini ada tiga paradigma pemrograman yang kami terapkan, yaitu yang pertama ada object oriented programming, di mana paradigma pemrograman ini paradigma OOP ini merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek dan kelas. OOP memungkinkan pengembang untuk menyusun kode-kode menjadi modul-modul yang lebih kecil atau bisa disebut objek dalam OOP yang mewakili entitas nyata atau konsep abstrak dengan atribut data dan metode atau fungsi yang berhubungan. Paradigma ini bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan, skalabilitas, dan pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua, ada paradigma pemrograman event-driven programming, di mana event-driven programming ini adalah paradigma pemrograman di mana alur eksekusi program dikendalikan oleh event. Event ini dapat berupa aksi pengguna seperti klik tombol atau penekanan tombol di keyboard atau di layar gitu. Lalu pesan dari sistem atau respon terhadap data yang masuk. Paradigma ini banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis UI, sistem waktu nyata atau real time, dan aplikasi berbasis jaringan. Lalu yang ketiga ada asynchronous programming, di mana paradigma pemrograman yang dimana tugas atau operasi dapat dijalankan secara non-blok atau tidak menunggu menyelesaikan tugas sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan program untuk menangani banyak tugas sekaligus tanpa terhenti, sering digunakan dalam operasi input-output jaringan, dan proses paralel. Oke, di sini ada contoh penerapan OOP, contoh source code penerapan OOP di proyek kami. Nah, di sini itu adalah tujuannya untuk mendefinisikan entitas sebagai representasi dari data event aplikasi. Jadi semua ini di define terlebih dahulu. Seperti ID, title, description, status itu di define terlebih dahulu. Jadi objek-objek. Ini keunggulan dari OOP yang menjadi alasan juga untuk kami kenapa menerapkan OOP adalah kode yang dapat digunakan kembali, reusability, maintainability, juga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan code, dan encapsulation-nya juga baik, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan interface yang diperlukan. Di sini ada contoh penerapan event-driven programming. Nah, di sini tujuan dari kode ini adalah untuk mengelola state dari event dalam aplikasi menggunakan pendekatan event-driven dengan block atau qubit. Eh, Alasan memilih event-driven programming ini yang pertama
memungkinkan aplikasi merespon perubahan state secara otomatis dan efisien. Juga yang menjadi keunggulan dan juga alasan tambahan yaitu scalability-nya. Mulai di scale untuk aplikasi besar, terus responsiveness-nya juga bagus. Aplikasi dapat merespon perubahan state dengan cepat, lalu dapat di-maintain dengan baik, gitu, memisahkan logika dari UI, memudahkan pemeliharaan. Terus ini yang terakhir ada penerapan asynchronous programming. Nah ini eh, bertujuan untuk mengelola operasi CRUD untuk event seperti secara asinkronus, memastikan aplikasi tetap responsif. Ini alasannya itu menghindari blocking pada thread utama, memastikan aplikasi tetap responsif saat melakukan operasi input-output. Yang juga ada keunggulan yang merupakan alasan juga responsiveness. Aplikasi tetap responsif meskipun ada operasi input-output yang berat. Terus ada efisiensi, menggunakan sumber daya secara efisien dengan tidak memblokir thread utama. Dan yang terakhir adalah scalability, memungkinkan penanganan banyak operasi input-output secara bersamaan. Oke, setelah tadi paradigma pemrograman. Lalu di sini juga ada prinsip-prinsip bahasa pemrograman yang diterapkan di aplikasi kami. Yang pertama ada tipe data dan type safe. Jadi tipe data adalah pengaturan atau konsep dasar dalam bahasa pemrograman yang mengatur bagaimana jenis data seperti integer, string, float, dan lain sebagainya digunakan, direpresentasikan dan dioperasikan dalam program. Terus ada type safe juga adalah sifat dari bahasa pemrograman yang menjamin bahwa operasi pada data dilakukan hanya pada tipe data yang sesuai, hingga mencegah kesalahan tipe, seperti mencoba menambahkan angka dengan teks tanpa konversi eksplisit. Nah, di sini contoh-contoh kode yang kami gunakan untuk type safe. Nah, di sini ada eh, pendefinisian kayak string title, string description, string status, date time, start date, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada validasi input di use case. Jadi di sini ada validasi terlebih dahulu, di mana sebelum melakukan operasi pendaftaran dilakukan validasi terhadap format email dan password. Ini mencegah kesalahan tipe data yang mungkin terjadi jika input tidak valid. Di sini ada penggunaan generik contoh ketiga, di mana use case menggunakan generik yang kayak gini untuk mendefinisikan tipe data yang digunakan dalam metode call. Ada pencegahan kesalahan tipe data dengan menggunakan generik dapat digunakan dengan berbagai tipe data tanpa kehilangan keamanan tipe data. Lalu ada prinsip kedua yaitu enkapsulasi. Di sini prinsip enkapsulasi dalam bahasa pemrograman adalah konsep yang mengacu pada pembungkusan data, atribut, dan perilaku dalam satu kesatuan yang disebut sebagai kelas atau objek, sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar tanpa melalui metode yang disediakan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga integritas data, memberikan akses dan mengontrol data digunakan atau dimodifikasi. Sini contoh enkapsulasi. Sebenarnya ini merupakan konsep paradigma pemrograman OOP ya. Jadi di OOP juga sudah masuk enkapsulasi. Nah, ini enkapsulasi di mana eh, ada atribut seperti remote data source, local data source, dan lain sebagainya yang diberikan prefix ini, underscore, untuk menjaga private. Lalu keuntungan enkapsulasi itu mencegah akses langsung ke sumber data dari luar kelas, memastikan bahwa semua operasi dilakukan melalui metode yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya ada prinsip modularitas, yaitu prinsip di mana pendekatan desain yang membagi sebuah program menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai modul. Modul-modul ini adalah komponen independen yang dapat dikembangkan, diuji, dipelihara, dan digunakan kembali secara terpisah, tetapi tetap dapat bekerja bersama untuk membentuk sistem yang utuh. Nah, di sini contohnya ada pemisahan kode blok. Ini untuk contoh source code-nya. Nah, di sini penjelasannya, jadi pemisahan kode kode untuk manajemen autentikasi dipisahkan ke dalam auth qubit dart, lalu auth state dart, dan auth qubit freeze dart. Ini meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan dengan pemisahan logika bisnis dari UI. Kalau bisa dilihat ini dipisah-pisah dalam bentuk kelas. Di sini ada contoh kedua, pemisahan kode di use case. Penjelasannya, eh, kode untuk logika pembuatan event dipisah ke dalam create event use case dart.
Ini memisahkan logika bisnis dari UI dan data data layer. Sini fungsi untuk reusability. Diskresi dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi yang memerlukan pembuatan event tanpa perlu menulis ulang logika pembuatan event. Sini ada eh, contoh ketiga, kita skip aja kebanyakan. Lalu ya, prinsip selanjutnya ada konsistensi dan readability. Konsistensi dalam bahasa pemrograman itu adalah praktik menjaga keseragaman dalam penulisan kode, struktur konvensi penamaan, dan gaya format di seluruh proyek untuk memastikan kode tetap eh, terorganisir dan mudah dipahami oleh semua pengembang yang terlibat. Saudara readability adalah tingkat di mana kode dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh manusia, termasuk pengembang yang menulis maupun orang lain yang bekerja di proyek tersebut. Oke, jadi ada contohnya penggunaan konvensi penamaan yang konsisten. Di sini kalau bisa dilihat nama kelas itu camel case. Lalu di sini juga ada penggunaan eh, Pascal case juga gitu dalam penamaan atribut. Camel case untuk camel case untuk variabel metode, dan Pascal case untuk kelasnya gitu yang tadi yang caps lock di awal. Terus ada komentar-komentar yang jelas yang memberikan penjelasan terhadap fungsi atau metode, dan ada penataan kode yang rapih, kode yang diatur dengan baik dengan identitas yang konsisten dan struktur logis memudahkan pembacaan dan pemeliharaan. Lanjut aja langsung ke konsep abstraksi. Prinsip abstraksi adalah dalam bahasa pemrograman adalah prinsip yang memungkinkan pengembang untuk menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menampilkan informasi atau fungsi yang relevan kepada pengguna. Dengan abstraksi, kode menjadi lebih mudah dipahami, digunakan, dan dikelola karena fokus diarahkan pada apa yang dilakukan daripada bagaimana hal tersebut dilakukan. Ini ada contohnya. Gunakan penggunaan abstraksi di repository. Jadi abstraksi event repository adalah interface yang mendefinisikan kontrak untuk operasi CRUD pada event. Terus ada menyembunyikan detail implementasi, di mana detail implementasi dari kode CRUD disembunyikan dari pengguna interface ini. Pengguna hanya perlu mengetahui kontrak yang disediakan oleh interface ini tanpa perlu mengetahui bagaimana operasi tersebut diimplementasikan. Ada meningkatkan fokus dan fungsi utama. Pengembang dapat fokus pada penggunaan metode CRUD tanpa memikirkan detail implementasi. Ini juga dapat memungkinkan eh, penggantian implementasi tanpa mengubah kode yang menggunakan interface ini. Ini ada contoh lainnya, ada dua contoh lainnya. Lalu yang terakhir ada prinsip error handling, di mana error handling dalam bahasa pemrograman adalah teknik untuk menangani kesalahan atau error yang terjadi selama eksekusi program dengan cara yang memungkinkan program untuk mengatasi atau melaporkan kesalahan tersebut tanpa berhenti secara tiba-tiba. Prinsip ini penting untuk mengatasi aplikasi tetap stabil dan dapat memberikan informasi yang berguna terhadap pengguna atau pengembang untuk memperbaiki masalah. Ini kami menggunakan try catch. Ini ada contoh penanganan kesalahan dengan try catch. Ini ada try catch pro, try catch. Cara penanganan kesalahan menggunakan metode try catch untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pendaftaran dan logout. Kesalahan spesifik dari Firebase auth exception ditangani dengan memberikan pesan yang lebih jelas, menjaga kestabilan aplikasi. Dengan menangkap dan menangani kesalahan, aplikasi dapat memberikan umpan balik yang tepat terhadap pengguna dan mencegah crash yang tidak diinginkan. Jadi, meskipun ada error gitu yang terjadi, aplikasi tetap stabil dan tidak keluar secara tiba-tiba atau crash. Ini ada contoh lainnya. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.